kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa karena atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada sini. Yang saya hormati para kawan selaku pimpinan bersama rekan-rekan terpilih, teman-teman guru hebat yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk hadir kembali bersama saya dalam hal sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatan ini, saya minta Ibu Rista untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan di pada hari ini, mari kita semua satu hati kita berdoa. Izinkan saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan yang lain masyarakat. Bapa yang baik, segala puji dan syukur, terima kasih banyak untuk pernyataan-Mu Bapa. Engkau sudah memberikan kami napas kehidupan hingga sampai pada saat ini. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan memulai dengan kegiatan di pagi hari ini untuk melancarkan setiap aktivitas dalam calon guru penggerak. Tuhan Yesus campur tangan, biarlah semuanya dapat dimudahkan dan dilancarkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan membimbing saya, mengampuni setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik, terima kasih Ibu Rista. Berikut sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini dengan resmi kepada Kepala Sekolah. Baik, tahun ini kita bisa melakukan kegiatan ini kegiatan pagi. Kegiatan ini tentang penerapan budaya positif. Jadi itu kita sudah untuk menerapkan budaya-budaya positif yang ditanamkan kepada para siswa. Jadi dengan kegiatan ini akan dituntun dan diajarkan sebagaimana rupa sehingga kita bisa memanfaatkan kebudayaan kita menjadi suatu hal-hal yang positif. Jadi budaya positif kita ini seperti bidu, tari, terus adat istiadat, sewaka, terus budaya membaca itu sudah masuk dalam budaya. Dan dalam Merdeka Belajar, pemanfaatan alat dalam pembelajaran untuk pemahaman, kita bisa gunakan alat-alat budaya kita. Bagaimana kreasinya kita sehingga bisa menggunakan alat itu menjadi budaya positif dan menjadi alat pembelajaran bagi siswa kita. Jadi mungkin penyampaian saya tentang ini atas perhatian komunikasi
Dengan ini saya membuka kegiatan pemakaman positif dengan dosa. Baik, terima kasih Bapak sudah bersedia membuka kegiatan ini. Saya mau sampaikan bahwa kegiatan ini hanya semacam sosialisasi pengalaman kami dalam belajar di modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini. Nanti kita akan lihat ada 7 item yang akan kita bicara pada hari ini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini definisi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan 6 dimensi pada P3, profil pelajar Pancasila. Itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernegara, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah 6 dimensi pada P3. Jadi semua pembelajaran kita harus muaranya ke 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Pertama itu adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ketika siswanya misalkan datang ke sekolah terlambat terus atau tidak pernah masuk sekolah jarang, jadi kita sebagai guru jangan langsung memvonis siswa itu, tetapi perhatikan dulu kira-kira kebutuhan siswa itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, sehingga sampai siswanya misalkan datang sekolah terlambat. Jangan sampai dari kelima kebutuhan ini masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi tugas kita adalah mencari tahu kira-kira siswa punya kebutuhan itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, sehingga kita sebagai guru bisa memperlakukan siswa dengan baik. Bertahan hidup itu berkaitan dengan makanan, pakaian, kasih sayang itu berkaitan dengan rasa diterima, diterima, penguasaan berkaitan dengan harga diri, kebebasan berkaitan dengan memiliki pilihan, kesenangan itu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ada beberapa, ada yang pertama itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat
juga berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana disepakati sesuai aturan, mulai tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi. Nah, dari ketiga ini, seorang guru harusnya menjadi yakin restitusi. Jangan yang memberikan hukuman dan konsekuensi, harusnya menjadi restitusi. Jadi siswa ketika misalkan tidak pernah masuk sekolah, jangan langsung dihukum, tapi pakai restitusi. Nanti sebentar kita lihat di poin terakhir, segitiga restitusi itu ada di punya. Jadi kita tanya baik-baik dulu kenapa tidak datang sekolah, habis itu kita tanya keyakinan kelas, habis itu baru memperbaiki tindakan mereka. Oke, lanjut. Posisi kontrol dulu. Ini yang perlu Bapak Ibu kita lihat. Ada 5 posisi kontrol sebagai pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba diputar video tadi. Coba Bapak Ibu perhatikan video ini. Ini posisi kontrol. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mencari dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 minggu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penhukum, yang penhukum seperti ini. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
life is really to tell. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam istilah teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah tertuju Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsi murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat, selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Cek satu baik. Saya sudah memperhatikan video tadi, ada kertas di depan ibu guru hebat. Tolong ditulis kira-kira ibu guru posisi di mana. Ya selama ini ya, saya sudah memperhatikan video tadi ya. Satu informasi bahwa dalam mendidik murid itu ada sesuai dengan alam dan sama. Kalau kita alam melakukannya keras, kalau kita keras tidak menjadi. Ini kita harus sesuai dengan alam dan sama. Kalau alam melakukannya keras, guru juga harus kita posisikan murid-murid yang bergerak. Sudah ditulis ditempel di posisi kontrol dulu itu ya. Ya. Yang sudah selesai tulis boleh ditempel. Nanti saya minta Ibu Sinta untuk membacakan tulisan Ibu Guru.
Ya. Ya, dan juga. Sudahkah Ibu bertiga? Tadi ada di posisi kontra dulu ya. Pemantau pembuat rasa bersama teman dan apa lagi itu? Mana aja? Sebentar langsung tambah alas. Sudah tempel semua kan? Ibu bertiga. Kami Ibu guru berdua ini saja posisi apa yang saya minta Ibu Sinta untuk membacakan posisi di bawah guru yang ada ini. Kira-kira apa? Oke, baik, terima kasih. Saya membaca ada 5 orang guru. Posisi kontrol guru yang pertama ada penghukum plus pemantau atau monitor. Yang kedua ada penghukum dengan pemantau atau monitor. Yang ketiga penghukum dengan manajer. Yang keempat penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, yang terakhir memberikan hukuman yang menggunakan nada dan bahasa yang kasar berkesan menghakimi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas kesediaannya. Baik, dari 5 guru yang sudah menempelkan posisi kontrol itu, jadi kita selama ini masih berada di antara posisi kontrol penghukum. Bisa juga kita bisa lari masuk ke teman, kadang-kadang bisa teman, dan satu lagi adalah pemantau. Yang diharapkan dari seorang guru itu harus menjadi posisi mereka. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, jangan langsung dimarahi, tetapi panggil dulu. Sesudah dipanggil, nanti di sini 3 institusi itu ada 3 itu. Kita menstabilkan mereka punya keadaan, tanyakan kira-kira kelas apa yang dilanggar, sesudah itu baru masuk pada persoalan. Baik, coba perhatikan di layar, itu ada beberapa materi itu. Saya kecewa, tadi di video tadi kan ada juga, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Coba kita cek ya, dia punya hasil. Lanjut, slide. Ya, ternyata benar ya. Pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira apakah ini? Siapakah aku? Coba lanjut. Ya, benar, penghukum. Lanjut.
Kira-kira bagaimana kamu akan melewati masa ini? Posisi apakah aku? Ya, mana aja? Oke, lanjut. Ayolah, lakukan diri bapak atau ibu. Teman kan? Ya, teman. Posisi kamu apakah aku? Seorang teman. Lanjut masih satu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kodok apakah? Coba kita cek. Ya, teman. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sudah tahu posisi kodok masing-masing. Jadi saya harapkan supaya kita ya sedikit berubah untuk siswa-siswa. Pembelajaran hari kan harus sesuai dengan zaman dan alam. Kalau kita alam maka keras kita bisa juga keras bukan mendukung tapi menyesuaikan dengan keadaan. Ya, materi berikut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan benar. Jadi kita buat keyakinan kelas, keyakinan nanti kelas kita buat keyakinan apa yang nanti kita mau sepakati dengan siswa. Misalkan hadir tepat waktu, jangan terhambat ikut pelajaran ibu atau bapak, jaga kebersihan di kelas kan. Nanti saya bagi surat cinta nanti ditempel ya. Lagi satu materi sudah lagi
Saya minta Ibu Asti Ratnanto untuk membacakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama adalah sudah harus di dalam kelas sebelum guru masuk kelas. Yang kedua, mampu bekerja sama. Yang ketiga, jujur dan disiplin. Yang keempat, berani mengungkapkan pendapat. Selanjutnya, yang pertama peduli dan empati. Yang kedua, berani mengungkapkan pendapat. Dan yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang pertama menghormati semua orang. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, tepat waktu dan disiplin. Yang kelima, berani mengungkapkan pendapat. Selanjutnya lagi, yang pertama terbuka untuk belajar hal yang baru. Yang kedua, berani berargumentasi atau mengungkapkan pendapat di depan umum. Yang ketiga, tepat waktu dan disiplin. Yang terakhir, harus tertib, berani menyampaikan pendapat, disiplin atau tertib, dan berusaha jadi yang terbaik. Baik, terima kasih Ibu Asti sudah membacakan keyakinan kelas yang ditulis oleh Ibu. Baik, dalam membuat keyakinan kelas yang pertama itu siswa harus dilibatkan secara aktif. Jadi keyakinan kelas itu harus dari siswa. Siswa yang mau menyampaikan sendiri kira-kira apa yang mau disepakati di dalam kelas. Sesudah dibuat nanti akan ditempel di kelas, buat ini posternya supaya jangan dilupa. Ditempel di dalam kelas supaya setiap kali kita masuk selalu melihat keyakinan kelas yang kita sudah sepakati dengan siswa ditempel di dalam kelas. Ini butuh kerjasama dengan ibu wali kelas mereka supaya nanti dibuat keyakinan kelas sesudah itu ditempel di setiap ruang kelas supaya setiap kali kita masuk kita melihat keyakinan kelas kita bersama siswa di kelas itu. Oke, lanjut. Kita jauh berbeda dengan ibu-ibu yang sudah tulis di situ. Ada tepat waktu, saling menghargai dan menghormati, ramah, sopan dan peduli, mengerjakan tugas tepat waktu, aktif dalam pembelajaran. Yang penting ini dibuat di kelas dengan melibatkan siswa supaya siswa juga tahu ini. Oke, kita lanjut. Ya, inilah segitiga restitusi. Tidak kelihatan tulisan di sini. Dalam segitiga ini kelihatan. Itu ada tiga, menstabilkan identitas. Kedua itu validasi tindakan. Ketiga yang menandakan keyakinan kelas. Ini tiga contoh segitiga restitusi. Jadi misalkan ada tiga ini, validasi tindakan, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilkan identitas. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Sesudah itu kita tanyakan keyakinan kelas, sesudah itu validasi tindakan. Jadi ketiga-tiganya itu harus dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu kasus. Macam tadi di video pertama itu kasus siswa bolos, seorang guru harus menggunakan segitiga restitusi ini untuk dapat menyelesaikan persoalan yang satu dan dua. Coba kita video. Nah, ini contoh penerapan.
Gimana kabarmu Aulia? Saya kesal sekali dengan teman buku tadi, Pak. Dia tidak bersedia mengikuti permintaannya. Padahal saya hanya ingin menyatukan. Setiap orang dengan sekali dia tidak dilakukan. Lalu apa tindakan tadi Aulia? Tadi saya robek tutupnya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Anda tidak ada emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakin? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai diri orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nura, Pak. Dan saya juga bersedia untuk menyampaikan bukunya yang saya pesan tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang Aulia ini Aulia? Tentunya, saya akan menjadi sebaik jalan anak jika Bapak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil dulu. Bagaimana? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sudah pernah lihat di video tadi? Oke, satu kertas lagi kan, nanti tempel di bawah itu. Sehingga dari situ tadi itu kira-kira ibu mereka sudah laksanakan semua atau belum? Kasus tadi itu. Pertama itu adalah menstabilkan identitas, kedua menanyakan keyakinan kelas, ketiga menstabilkan pada tindakan yang salah. Nanti ditempel di bawah itu ya. Dan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas, habis itu validasi tindakan. Dari ketiga konsepsi ketiga restitusi itu kira-kira apa yang sudah ibu terapkan untuk menganalisis soal masalah. Misalkan siswa tidak ada tugaskan, bahkan terlambat masuk kelas.
maka itu saya minta kesediaan Ibu Rita untuk membacakan segitiga restitusi. Saya akan membacakan bagian ketiga segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang keempat, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Berarti selama ini terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk membacakan segitiga restitusi. Selama ini kita sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi belum semua tiga-tiga itu belum kita rasakan. Termasuk saya juga belum, dari tiga-tiga itu belum saya rasakan. Jadi diharapkan supaya sesudah perimbasan ini kita mulai bergerak sedikit untuk bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Jadi ketika siswa yang berbuat salah atau masih terlambat, jangan langsung divonis. Kita stabilkan dia dulu, atau coba nanti kita stabilkan keadaan. Ini beberapa contoh kata-kata menstabilkan identitas ada 5. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu waktu masih di SMA. Bapak itu yang tertarik dengan siapa yang salah, kamu berhak merasa begitu. Itu dari contoh kata-kata yang menstabilkan identitas. Itu pada tindakan yang salah. Kita harus tanyakan alasan kenapa sampai kenapa kamu tidak mengerjakan tugas atau PR? Kamu pasti punya alasan kenapa karena itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ini beberapa contoh kalimat untuk itu. Sesudah itu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sudah buat itu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang siswa itu gunakan. Sesudah itu kita berharap supaya siswa itu bisa berubah. Oke. Kira-kira sekian sudah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya kasih kembali ke Pak Kepala, saya mau menyampaikan bahwa terima kasih kembali. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir bersama saya. Ini memenuhi wajib melakukan memenuhi salah satu tugas aksi nyata dengan budaya positif. Jadi semua guru penggerak CDP itu wajib membuat ini dan video. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk kebenaran dan kesediaan waktunya dan juga Kepala. Terima kasih banyak atas kebenarannya. Jadi kami masih berada masih 4 kali itu pendampingnya. Jadi saya masih beberapa berlokasi supaya kegiatan saya ini bisa berhasil. Kalau kami Bapak Ibu guru, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena semua kegiatan itu butuh teman sejawat untuk berkolaborasi. Nanti kita dibahaskan siswa dan juga orang tua. Jadi itu saja. Tentunya saya kembali ke Pak Kepala untuk memberikan sepatah kata sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Dan terakhir
doa penutup oleh Ibu Kristi. Materi yang sangat jadi dengan materi yang ada kita bisa menerapkan jadi yang itu pada dia kontrol perlu kreativitas dan tiga institusi dan di tiga itu saya lihat semuanya beda nyambung ya, itu saling menopang dari kau perlu bagaimana kita posisikan tim itu teman manajer dan itu kita lihat setelah kita masih tanamkan namanya dari kita jadi kita untuk ini apa yang kita mampu pegang di apa dan itu bisa ditunggu untuk melalui dia ini kehidupan bagaimana kita tanamkan pada anak seperti apa itu akan terbawa dan ini paling itu seperti itu. Institusi kan tergantung bagian ini sudah mantap dengan institusi itu ada yang tiga ini saya rasa mereka saling membutuhkan saling seimbang dari sini dengan ini untuk kegiatan sosialisasi kemudian positif Terima kasih Pak Kepala. Kita langsung doa. Beliau dapat dilancarkan dan dimudahkan untuk setiap proses ke depannya dan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang beliau hadapi pada kami berikut. Yang pertama juga kepada kami, untuk kami semua dapat senantiasa memiliki hati yang mau berbagi, hati yang mau senantiasa membantu beliau dalam kesuksesannya. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan apa yang kami lumui. Berarti juga Bapak Kepala yang sudah meluangkan waktu untuk menyelesaikan dan membantu kesuksesan kegiatan sosialisasi pada hari ini. Ini doa kami, ini harapan kami untuk kesuksesan sekolah ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami di dalam nama Anak Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Salam dan bahagia. Saya Alesius Konsaga Kelau
calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Raden Ajeng Kartini, Kabupaten Malaka. Aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang selama ini saya lakukan lebih terpusat pada guru, sehingga anak kurang mandiri, kurang mengeksplor kemampuannya, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Seharusnya pembelajaran lebih berpusat pada anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuannya, berkolaborasi dengan teman, memiliki kemandirian, serta bebas dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dibahas pada modul 1.1. Saya sadar mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, mengubah metode pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. 2. Murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Ada 3 rangkaian praktik yang dilakukan. Pertama, perencanaan. Pada tahap ini, kami berdiskusi antara guru mata pelajaran untuk membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, penerapan. Pada tahap ini, siswa dibentuk dalam beberapa kelompok sehingga mereka saling berkolaborasi membuat media belajar atau alat peraga untuk mempermudah pemahaman atas suatu materi pembelajaran. Yang ketiga, refleksi. Saya merefleksikan bahwa ada beberapa tantangan dalam praktik pembelajaran. Yang pertama, masih ada murid yang masih mengandalkan teman yang dianggap bisa. Yang kedua, masih ada murid yang malu-malu saat disuruh presentasi. Solusi yang saya terapkan, yang pertama, pembimbingan secara personal. Kedua, melatih murid untuk berani berbicara dengan melakukan kegiatan yang sama agar siswa terbiasa. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan testimoni saya selama menjadi rekan sejawat dari Bapak Oli. Selama menjadi rekan sejawat dari Bapak Oli, beliau merupakan rekan yang sangat perfeksionis dalam bekerja. Kemudian beliau juga merupakan panutan untuk saya selama proses pembelajaran di SMA Raden Ajeng Kartini. Beliau banyak membimbing saya tentang metode pembelajaran yang dapat saya lakukan untuk menarik minat peserta didik dalam proses pembelajaran yang ada di SMA Kartini. Beliau juga selama melakukan proses pembelajaran banyak menggunakan metode pembelajaran yang menarik minat peserta didik, contohnya seperti membuat games dalam proses pembelajarannya dan juga ada kuis di pembelajarannya. Hal tersebut yang membuat saya sangat senang berteman dan berelasi dengan beliau. Selamat pagi, nama saya Austia. Saya siswa dari kelas 12-nya SMA Raden Ajeng Kartini.
Saya salah satu murid dari Pak Aloysius Gonzaga Cloud SPD. Perubahan yang dibawakan oleh Pak Aloysius Gonzaga SPD membuat saya lebih percaya diri dalam memahami materi pelajaran. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.